Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dari kitab Adabus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki pembahasan yang terakhir atau bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi adabi sukna al-mudarisi au al-madarisi lil muntahi wa talib. Bab yang kelima dalam adab-adab tempat tinggal daripada madrasah bagi santri yang sudah lama ataupun santri yang lainnya. Li'annaha masakinuhum fil ghalib. Karena tempat tinggal di madrasah ini adalah tempat tinggalnya para santri secara umum. Wa huwa ahda asyara naw'an, dan dia memiliki 11 jenis adab. Maka ada 11 adab yang akan beliau sampaikan tentang atau yang berhubungan dengan tempat tinggal talib atau santri yang ada di ma'had atau madrasah. Yang pertama, qala al-awwalu, yang pertama, an yantakhiba li nafsihi minal madarisi bi qadril imkan. Hendaknya seorang santri memilih untuk dirinya dari madrasah-madrasah atau sekolah yang ingin dia, atau mahad, pondok pesantren yang ingin dia tinggali, biqadril imkan, sesuai dengan kemampuannya. Maka nawaqifuhu aqrabu ilal wara'i, yang mana pewakofnya atau pewakifnya yang lebih wara', wa ab'adu 'anil bid'ah, dan lebih jauh dari bid'ah. Bihaitsu, dimana yaghlibu ala dhannihi, yang kuat atas prasangkanya, annal madrasah, bahwasanya madrasah tersebut, wa waqfaha, dan juga wakofnya, min jihati halalin, dari harta yang halal atau dari sisi yang halal. Wa anna ma'lumaha, dan bahwasanya diketahui, inna tanawuluhu min tibil halal min tibil mali, dan bahwasanya diketahui juga, jika memungkinkan, apa yang dikonsumsi atau yang yang menjadi pemasukan di mahad tersebut dari pewakofnya adalah dari harta yang halal. Li'annal hajata ilal ihtiyati fil maskan, karena kebutuhan untuk berhati-hati di dalam tempat tinggal, kal hajati ilaihi fil ma'kal wal malbasi wa ghairihi, seperti kebutuhan dalam makanan, minuman, dan selainnya. Wa mahma amkana tanazzuhu, dan selama memungkinkan menjaga diri, amma ansha'al muluku, dari bangunan yang dibangun oleh para raja, alladzina lam yu'lam haluhum, yang tidak diketahui kondisi raja-raja tersebut, fi bina'iha, dalam membangun madrasah tersebut, wa waqfuha, dan juga wakofnya, fahuwa aula, maka itu lebih lebih utama, maksudnya lebih utama untuk dijauhi. Wa amma, dan adapun man ulima haluhu, yang diketahui kondisinya, misalkan pewakofnya adalah orang yang kita tahu, fal insanu ala bayyinatin, maka manusia sesuai dengan pengetahuan yang dia ketahui, min amrihi, dari perkaranya, ma'annahu, dan bahwasanya qalla an yakhluwa jami'u a'wanihim, sedikit sekali ya selamat ya, atau orang-orang
menjadi raja itu sedikit sekali, yakhlu bersih jami'u a'wanihim dari seluruh orang yang membantu mereka, dzulmin wa asfin wa dzulmin wa asfin, dari kezaliman dan juga kekerasan. Maka di sini yang pertama beliau menyampaikan hendaknya seorang memilih tempat dia akan mondok, memilih tempat dia akan tinggal di situ. Dan yang paling utama yang beliau tekankan di sini, hendaknya melihat siapakah pewakif atau orang yang mewakafkan tanah tersebut digunakan untuk maskan, digunakan untuk tempat tinggal. Kita tahu kalau di sebuah pondok pesantren atau apa, itu kadang asrama terpisah-pisah. Ya, ada beberapa yang asramanya terpisah, jadi asramanya kayak berada 10 meter dari pondoknya, ada yang jaraknya 5 meter, jadi kepisah-pisah gitu. Nah, ketika kita menempati suatu sekolah yang ada asramanya di situ, maka diupayakan kita mengetahui pewakafnya atau orang yang memberikan tanah, memberikan bangunan tersebut, ya diupayakan adalah orang yang memang wara' dan juga ahli atau yang dekat kepada agama dan jauh dari kebid'ahan. Nah, ini menunjukkan penting memilih pesantren atau sekolah madrasah yang berkualitas, yang bagus. Berkualitas di sini bukan hanya dari sisi ilmu, tapi juga dari sisi agama, dari sisi akidah, dari sisi kualitas pendidiknya dan seterusnya. Ya, maka diupayakan. Dan beliau menyampaikan kalau misalkan itu dibangun oleh raja, kata beliau di zaman itu, ya, maka hendaknya dijauhi, karena harta yang dimiliki oleh raja atau pemimpin itu tidak bersih dari kezaliman ataupun yang semisalnya. Ya, dari kezaliman ataupun yang semisalnya. Dan ini yang maksudnya bukan bukan memang program ya dari aturan pemimpin kaum muslimin, tapi ini mungkin dikeluarkan harta secara pribadi gitu ya. Maka hendaknya berhati-hati, karena khawatirnya itu adalah harta zalim. Ya, harta zalim. Ya, makanya termasuk termasuk adab dari para ulama salaf adalah mereka selalu berusaha menjauhi pintu-pintu para pemimpin. Karena pintu para pemimpin ini sangat-sangat mengkhawatirkan di sana tempat uang-uang yang haram ya bisa berkumpul di situ. Tindakan-tindakan kezaliman terjadi di sana. Maka para ulama salaf dahulu sangat berusaha untuk menjauhi pintu pemimpin. Ala kulli hal, adab yang pertama hendaknya memilih pondok pesantren atau memilih tempat sekolah ma'had yang dia akan tinggal di sana. Kemudian yang kedua, tsani an yakunal mudarrisu biha, bahwasanya guru di madrasah tersebut dzariyasatin, memiliki kedudukan, wa fadlin, keutamaan, wa diyanatin, dan agama, wa aqlin, dan juga akal, wa mahabatin, dan kewibawaan, wa jalalatin, dan keagungan, wa namusin, dan juga mirip kewibawaan dan keagungan itu ya, wa adalatin, dan adalah, wa mahabbatin, dan kecintaan, fil fudhala, dalam orang-orang yang memiliki keutamaan, wa atfin alal du'afa, dan memiliki kasih sayang terhadap orang lemah, yuqarribul muhassilin, beliau selalu memotivasi pada orang-orang yang produktif, wa yuraghibul mustaghilin, dan beliau juga memotivasi orang-orang yang menyibukkan diri untuk berilmu,
wa yub'idul la'abin, dan menjauhi orang-orang yang hanya bermain-main saja, wa yunsiful bahathin, dan juga berusaha menjadi penengah di antara para ahli ilmu yang membahas suatu masalah, harisan 'ala naf'i, yang semangat memberikan kebaikan, memberikan manfaat, muwadhiban 'alal ifadati, yang terbiasa memberikan faedah, waqad taqaddama sa'iru adabihi, dan telah berlalu adab-adab yang lainnya. Ya. Maka hendaknya yang kedua adalah melihat siapa pengasuh. Jadi untuk memilih pondok pesantren, yang pertama adalah pesantren itu dibangun atas dana siapa. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah siapa pengasuh dari dari pesantren tersebut. Ya, dari pesantren tersebut. Maka hendaknya memilih pesantren yang dimana di situ diasuh oleh orang yang memang benar-benar ahli ilmu, ya. Kemudian memiliki agama yang baik, memiliki kemampuan, memiliki akal, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fa in kana lahu ma'idun au fa in kana lahu mu'idun falyakun min sulaha'il fudala. Ya. Dan apabila di guru tersebut memiliki pengganti, dalam artian kayak wakil mudirnya gitu ya, mu'id, falyakun min sulahahil fudala, maka hendaknya orang yang menggantikan beliau tersebut juga termasuk orang-orang yang baik, dari orang yang memiliki keutamaan. Wa fudala isulaha, ya. Dan juga termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan di antara orang soleh. Jadi sumin sulahil fudala wa fudala isulaha. Saburan, juga memiliki sifat sabar, ala akhlaqib talabah, atas perilaku para santri, harisan ala faidatihim, selalu semangat memberikan faedah pada mereka, wantifaihim, dan memberikan manfaat pada mereka, bihi, dengan, atau wantifaim, dan mendapatkan manfaat para santri, bihi, dengan wakil dari pembinaan pondok tersebut, qaiman biwadhifati isyghalihim, yang melaksanakan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesibukan dari para santri. Wayan bagi lil mudarris. Ya, nah ini sebelum itu, maka di adab yang kedua ini, kalau misalkan seorang kiai atau apa itu memiliki wakil, ya, mungkin kalau kita sekarang ada istilahnya mudir tanfidhi, ya, jadi ada mudir am, ada mudir tanfidhi, ya, ada syekh madrasah, ada ada ustadz yang mengampu di beberapa unit pendidikannya. Maka hendaknya ini juga orang-orang yang baik, ya. Dia termasuk orang soleh di antara orang yang memiliki keutamaan, termasuk juga orang yang utama daripada orang-orang yang soleh, yang sabar, mendidik, dan seterusnya. Wain bagi lil mudarrisi sakin bil madrasah. Beliau menyampaikan, wain bagi dan selayaknya lil mudarris, bagi guru as-sakin yang tinggal bil madrasati, di madrasah, an la yukthira al buruza, tidak memperbanyak menampakkan diri, wal khuruja, dan keluar, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Ini penting juga ini. Kata beliau, hendaknya guru yang mengajar di sebuah madrasah itu tidak banyak jadwal keluar. Fa inna kathrata dzalika tuskitu hurmatahu minal uyun. Ya. Makanya tidak banyak ya keluar, mungkin ke warung atau ke apa gitu ya. Kenapa kata beliau? Karena memperbanyak hal tersebut bisa menjatuhkan kehormatannya dari pandangan manusia. Ya, karena dikhawatirkan kalau dia sering keluar, ya, dia sering ke warung atau
ngopi atau apa dan seterusnya. Kalau sekali 2 kali nggak masalah, tapi kalau sering maka bisa menjatuhkan kehormatan, kata beliau, kata penulis di sini. Wa yuwadhibu 'ala salati fil jama'ati fiha, dan hendaknya senantiasa sholat berjamaah di madrasah tersebut. Menjadi contoh, ya, jangan sampai memerintahkan santri-santri untuk sholat berjamaah tapi dia sendiri nggak sholat jamaah. Liyaqtadiya bihi ahluha, supaya bisa mencontoh kepada orang tersebut, guru tersebut. Siapa? Ahluha, orang-orang atau santri yang menghuni madrasah tersebut. Wa ta'awwadu dzalika, dan terbiasa dengan sholat jamaah. Memang penting, ya, seorang guru menjadi tauladan bagi santrinya. Qala wa yanbaghi an yajlisa kulla yaumin, dan hendaknya duduk setiap harinya fi waqtin muayyanin, di waktu tertentu, liyuqabila ma'ahul jama'atu, supaya bisa ditemui, ya, jamaah alladzina yutali'una durusahu, yang melihat atau mengikuti pelajarannya, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, wa yusahihunaha, dan membenarkannya, wa yadbituna mushkilaha, dan menetapkan hal yang muskil, hal yang masih bermasalah, ya, wa lughatiha, dan ataupun bahasanya, wa ikhtilafan nusakhi, dan perbedaan naskah, fi ba'dil mawadhi'i, di sebagian tempat, wa aulaha bisihhati, dan yang lebih utama dalam kesahihannya. Liyakunu, supaya mereka para santri, fi mutala'atiha, dalam memutola'ah, ala yakinin, didasari atas keyakinan karena disertai guru. Fala yadhi'u fikruhum, maka tidak menjadi sia-sia upaya pemikiran mereka. Wayat abu, ataupun lelah, bisyaki, karena ragu, fiha, dalam mutolaahnya, ya. Wayat abu, dan juga lelah, bisyaki, dengan keraguan, fiha, dalam mutolaahnya, sirruhum, ya, akal mereka. Maka di sini juga beliau menyampaikan di antara adab seorang mudarris di sebuah madrasah, hendaknya bisa membersamai santri, ya, dalam murajaah, ya. Jadi cari waktu, sekali waktu membersamai santri untuk apa? Untuk murajaah, ya, dan juga untuk mutalaah, ya. Nah, ini penting supaya santri ketika mereka murajaah dilihat ada gurunya, itu semakin bersemangat. Kemudian juga faedahnya, kalau ada apa-apa bisa langsung bertanya ketika apa? Santri tadi apa? Murajaah. Kemudian beliau mengatakan qala wa in bagi lil mu'idi lil madrasah, dan hendaknya juga bagi orang yang bertanggung jawab atas sebuah madrasah, an yuqaddima isghala ahliha ala ghairihim, lebih mengutamakan, ya, kegiatan atau kesibukan yang berhubungan dengan penduduk atau penghuni dari madrasah itu, ya, di atas kebutuhan orang yang lainnya. Fil waqtil mu'tadi, di waktu yang normal, awil masyruti, atau yang dipersyaratkan, in kana yatanawalu ma'lumal i'adah, jika waktu yang dipersyaratkan tersebut atau waktu yang sudah dijadwalkan tersebut, ya, maka itu sudah diketahui bahwasanya memang akan terus berlalu, misalkan kayak seminggu sekali atau apa gitu ya, maka ma'lumul i'adah, maka sudah diketahui bahwasanya itu akan terulang. Kenapa? Li'annahu muta'ayyinun alaihi madama mu'idan, karena dia sebagai kepala madrasahnya itu, maka dia memang sudah ditunjuk, ya, untuk waktu tersebut selama dia menjadi kepala madrasah di situ. Wa isyghalu ghairihim naflun au fardhu kifayah, sedangkan kesibukan dengan selain santri maka sifatnya sunnah atau mungkin fardu kifayah, tidak sampai apa? Fardu ain. Ya, jadi jangan sampai kesibukan di luar pondok pesantren itu mengalahkan kesibukannya di dalam pesantren. Ya, itu adalah sebuah adab bagi apa? Bagi seorang yang memiliki pesantren atau dia menjadi pemimpin dari sebuah madrasah. Wa an yu'lima al-mudarrisa awin nadhira, dan juga memberi tahu kepada guru atau nadhir waqaf, ya, orang yang bertanggung jawab atas waqaf, biman yurja falahuhu, ya, dengan orang atau menunjukkan orang yang diharapkan dia ini santri yang berhasil gitu ya. Liyuzada ma yasta'inu bihi,
supaya bisa ditambahi hal yang bisa membantu untuk kesuksesan santri tersebut. Wa yashraha sadrahu, dan supaya menjadi lapang dadanya. Ini penting juga ya, memperhatikan ya kira-kira siapa santri yang kompeten ya, sehingga bisa disemangati terus. Wa an yutalibahum bi aradi mahfudhatihim, dan juga ya hendaknya diminta para santri itu untuk menyetorkan hafalan mereka. In lam yu'ayyin lidzalika ghairuhu ya. Dan kepala madrasah juga meminta untuk kepada santri untuk menyetorkan hafalannya jika kepala madrasah tidak menunjuk selain dirinya sendiri gitu ya, selain dirinya sendiri. Wa yu'idu lahum ma tawaqqafa fahmuhu alaihim min durusil mudarrisi, dan penanggung jawab madrasah juga bisa mengulang pelajaran ya bagi para santri yang mana hal tersebut ya masih belum difahami oleh para santri dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Walihadza summiya mu'idan, oleh karenanya dia ini disebut mu'idan. Mu'idan berasal dari kata a'ada yu'idu, mengulang. Ya, jadi orang yang mengulang. Jadi ya kurang lebihnya seperti wakil gitu ya. Atau mungkin itu tadi penanggung jawab dari sebuah madrasah. Ya. Karena memang dia tugasnya adalah untuk membersamai santri dan seterusnya. Atau mungkin bahasa kita lebih cocok musyrif ya, lebih cocok musyrif gitu ya. Qala wa idza syaratal waqifu isti'radul mahfudz. Ya, wa idza, dan apabila syaratal waqifu mempersyaratkan orang yang mewakafkannya tadi. Isti'radul mahfudzi, untuk distorkan hafalan kulla syahrin, setiap bulan, au kulla faslin, atau setiap setiap semester gitu, alal jami' ya, atas seluruh santri. Khaffafa qadral ardi, maka diberikan keringanan ya jumlah yang distorkan, alaman lahu ya, kepada orang yang dia memiliki ahliyatul bahthi wal fikri wal mutala'ati wal munadharah, pada orang yang memang dia memiliki keahlian, memiliki kapabilitas dalam hal tersebut, dalam bahas, dalam berfikir, mutalaah dan munadharah. Li'annal jumuda ala nafsil mastur yashghulu 'anil fikri alladhi huwa tahsil wa tafaqquh. Karena orang yang jumud ya jumud yang tidak luas pemikirannya ya, yang hanya hanya fokus hanya ala nafsil mastur, pada tekstualis saja, dia akan sibuk dengan berpikir, yang mana di situ adalah sumber untuk mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pemahaman ya, dalam artian kalau misalkan ada aturan dari pewakafnya ya hendaknya distorkan hafalan ya, hafalan, maka hendaknya yang menerima setoran ini hendaknya orang yang memang berkompeten dalam hal tersebut, yang tidak disibukkan dengan hal yang lain, belajar yang lain misalkan. Tapi kalau misalkan orang yang jumud dalam artian orang yang masih sibuk dengan kesibukannya sendiri ya, dia masih dalam tahap belajar atau yang selainnya, maka hendaknya tidak menerima setoran dulu gitu ya. Qala wa ammal mubtadi'un, adapun orang-orang yang atau para santri yang awal, wal muntahun, ataupun santri yang sudah lama, fayutalabu kullun minhum, maka bisa dimintai bantuan setiap dari mereka, alama yaliku bihalihi wa dhihni, dengan hal-hal yang memang sesuai dengan kondisi mereka atau akal mereka. Ya, maksudnya santri ya bisa juga dimintai bantuan, namun hendaknya sesuai dengan kondisi mereka, tidak dibebani dengan beban yang lebih gitu ya. Waqad taqaddama sairu adabil alim ma'at talabati, dan sudah berlalu pembahasan ini dalam adab guru bersama dengan para santrinya. Baik, demikian wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.